Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Dapur Risto. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue nastar. Nah, saya mau berbagi sedikit untuk rahasianya bagaimana supaya kue nastar itu kinclong dan tidak retak saat dipanggang, dan rasanya juga enak, lembut, lumer. Nah, mungkin di video ini durasinya itu agak panjang, semoga kalian tidak bosan. Dan apa saja bahan-bahan yang saya butuhkan dan bagaimana saya membuatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, nggak usah lama-lama, langsung saja kita bikin kue nastarnya. Pertama-tama masukkan butter, saya pakai 200 gram. Nah, ini agak keras ya karena baru keluar dari kulkas. Masukkan juga 50 gram margarin. Kemudian ini kita aduk menggunakan mixer. Aduk butter nggak usah terlalu lama ya, karena ini mempengaruhi cookiesnya akan melebar saat dipanggang. Kalau butter dan margarin sudah tercampur rata, saatnya kita masukkan gula halusnya. Nah, gula halusnya jangan lupa kita ayak dulu agar tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk gula halusnya sendiri saya pakai 50 gram. Saya pakai nggak terlalu banyak karena untuk isiannya aja sudah manis. Kemudian aduk lagi kembali menggunakan mixer agar tercampur rata. Lalu masukkan kuning telur, saya pakai 3 butir. Di sini saya ada tambahkan sejumput garam. Nah, karena butternya nggak ada rasa kan, jadi saya ada tambahkan sedikit garam. Lalu kemudian masukkan 15 gram susu bubuk. Ini sama kita ayak juga. Lalu masukkan tepung maizenanya 15 gram. Nah, ini sama kita ayak. Kemudian kita aduk sebentar sampai tercampur rata. Dan yang terakhir masukkan tepung terigunya, saya pakai yang protein rendah. Nah, ini saya pakai 375 gram. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula. Gunakan spatula yang kuat karena ini adonannya agak rada berat. Nah, ini udah cukup. Saya mau menggunakan tangan. Nah, pastikan tangan kita bersih. Nah, kenapa saya pakai tangan? Biar saya bisa tahu tekstur adonannya yang saya mau itu seperti apa.
Jadi kalau agak terlalu lembek kita bisa tambahkan sedikit tepung terigu, tapi di resep ini saya tidak ada penambahan tepung terigu sama sekali. Nah, kalau misalkan kalian merasa kok ini lengket, kok ini gitu, itu nggak usah ya, nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah panik. Cukup diaduk-aduk sebentar, ditekan-tekan, nggak usah pakai tenaga, nggak usah ngulenin kayak bikin roti, nggak usah. Nanti juga akan mengeras seperti yang ada di dalam video ini. Simak terus aja ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang menempel dan ini sudah terasa sudah lembut. Nah, kita coba untuk dipulung dulu. Kalau misalkan adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, itu tandanya adonannya sudah siap kita cetak. Nah, untuk mencetak adonannya di sini saya pakai sendok takar seperti ini. Lanjut kita cetak-cetak adonannya. Untuk satu adonan itu beratnya 7 gram. Nah, kalau kita sudah cetak seperti ini, lanjut kita ke tahap pengisian selai nanasnya. Siapkan loyang. Kemudian siapkan selai nanasnya, ini baru kita keluarkan dari kulkas. Nah, ini selai nanasnya yang kemarin ada di video sebelumnya ya. Nah, siapkan juga tusuk gigi. Ambil satu adonan lalu kita pulung. Terus kita tekan seperti ini. Terlihatkan kalau adonannya bagus, dia tidak retak pada saat kita tekan. Kemudian kita masukkan selai nanas. Lalu ini kita tutup. Lalu kita pulung kembali. Nah, usahakan kita pulungnya itu terlihat kinclong dan bentuknya bulat ya, jangan lonjong. Nah, kalau sudah kinclong seperti ini, kita simpen di atas loyang. Usahakan kita hentak sedikit agar menempel. Lanjut di adonan kedua, seperti sebelumnya kita pulung dulu, terus kita tekan, terus kita masukkan isian selai nanasnya, kemudian kita tutup, lalu kita pulung lagi. Nah, bikin kue nastar itu memang harus butuh kesabaran karena kita harus
benar-benar sabar biar hasilnya bagus, cantik. Kalau teman-teman simak terus videonya dari awal sampai selesai, itu pasti yang tadinya nggak bisa bikin kue nastar, insya Allah bisa bikin. Kalau nggak dihentakin juga nggak apa-apa, cukup ditekan atasnya, seperti itu. Kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, semuanya sudah selesai kita bentuk. Nah, kelihatan kan ini cantik, bagus. Sebelum dipanggang aja sudah mulus. Kemudian di sini kita mau lanjut untuk ke proses pemanggangan. Nah, di sini saya tidak mengoleskan kuning telur dulu. Saya mau panggang dulu. Jadi nanti saya 2 kali pemanggangan ya. Sebelum mengoleskan kuning telur saya panggang dulu, dan setelah pengolesan kuning telur saya panggang lagi. Nah, biasanya 2 kali pemanggangan seperti ini nastarnya itu bakalan awet, bisa tahan sampai 3 bulan. Tapi kalau misalkan cuman 1 kali panggang yang langsung kita oles kuning telur, biasanya tidak awet. Nah, di sini lanjut aja kita langsung panggang, dan sebelumnya untuk oven tang keringnya saya sudah panaskan. Langsung aja kita masukkan adonan nastarnya. Untuk memanggang nastar, usahakan apinya yang sedang cenderung ke kecil. Nah, itu jangan terlalu panas ya, dan jangan lupa buka tutup atasnya. Nah, sambil menunggu di sini saya mau bikin olesannya. Untuk olesannya, kuning telurnya saya pakai 3 butir, tambahkan 1 sendok madu dan 1 sendok minyak. Kemudian ini kita aduk. Kemudian ini kita saring. Nah, setelah kita saring, ini terlihat lebih lembut ya untuk olesannya. Nah, kalau kalian mau tambahkan pewarna kuning telur itu boleh, itu juga lebih bagus, nanti warnanya lebih cantik. Nah, karena kita belum gunakan, nah ini saya mau tutup dengan plastik wrap seperti ini agar tidak kering. Nah, kalau sudah 20 menit ini kita tukar loyangnya, yang atas kita ke bawahin dan yang bawah kita ke atasin.
Lalu panggang kembali sekitar 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini kita keluarkan dari oven. Kelihatan kan ini sangat mulus, nggak ada retak sama sekali. Nah, kalau nastarnya sudah tidak panas, kita mau oleskan dengan kuning telur. Nah, di sini saya nanti akan mengoleskan 2 kali ya. Nah, biar nastarnya cantik, kita olesin itu pelan-pelan aja sampai ke permukaannya semuanya terolesi dengan kuning telur ya. Nah, inilah kenapa kue nastar itu harganya bisa mahal, karena pembuatannya juga sangat lama. Nah, di sini saya sudah selesai mengoleskan. Nah, ini baru pengolesan pertama ya, belum pengolesan kedua. Nah, lanjut kita olesin lagi. Nah, ini olesan yang kedua ya. Nah, untuk olesan yang kedua juga kita sudah selesai. Nah, kita bisa bandingkan yang ini belum kita oles, yang kedua belum kita timpa. Nah, setelah semuanya kita sudah beri olesan, ini lanjut kita mau oven lagi kurang lebih 15 menit. Nah, sebelumnya ovennya kita sudah panaskan terlebih dahulu. Ini sama seperti di awal, kita panaskan, nggak usah terlalu panas, cukup di api sedang aja, cenderung ke kecil. Jangan lupa untuk tutup atasnya, jangan lupa dibuka ya. Nah, setelah 15 menit keluarkan dari oven, kelihatan kan ini sangat cantik, mulus, tidak retak sama sekali. Nah, kalau sudah keluar dari oven masih panas-panas, kita sapu-sapu pakai kuas seperti ini agar terlihat lebih kinclong. Biar nastarnya cepat dingin, kita pindahkan ke cooling rack seperti ini. Nah, di sini saya mau cobain satu. Nah, kelihatan kan ini mulus, olesannya tidak retak sama sekali. Nah, di sini saya mau coba. Ini tuh rasanya enak, untuk selainnya manis asamnya itu pokoknya pas, enak banget, lembut, lumer. Pokoknya kalian wajib coba. Nah, kalau kue nastarnya sudah dingin, tinggal kita susun ke dalam toples. Nah, untuk toplesnya saya pakai yang tabung. Untuk ukurannya 800 ml, dan kalau sudah diisi dengan kue nastar itu beratnya 550 gram ya.
Nah, kalau sudah kita isi, tinggal kita tempelkan stiker jualan kita seperti ini. Nah, dari satu resep tadi kita menghasilkan 2 toples yang ukuran 800 ml. Nah, sisanya masih ada 30 nastar lagi. Nah, kalau kita pakai seperti ini, kita pakai untuk ukuran 600 ml, itu bisa dapat di 3 toples ya untuk satu resepnya tadi. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Dan jangan lupa di komen ya. Thanks for watching.